A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya terus menerus kepada kita. Alhamdulillah sobat winnerku hari ini bisa menyapa panjenengan semuanya di channel kesayangan kita bersama Chef Ganzo. Semua berkat rahmatnya Allah. Kali ini masuk sesi Q&A ya, tanya jawab. Udah lama sekali saya nggak buka sesi Q&A. Kebetulan admin saya lagi sibuk skripsi sehingga Instagramnya kayak mati suri. Tapi saya sedang minta beliau untuk buka sesi Q&A. Nah, ini ada 2 pertanyaan dari sahabat kita di kolom komentar. Saya akan bahas satu persatu karena saya lihat ini menarik untuk dibahas. Yang pertanyaan dari sahabat kita, Mbak Sundari. Beliau mengomentari salah satu video saya yang judulnya Tips Agar Rizki Ngalir, Masalah Selesai, Utang Segunung Lunas. Tips untuk perempuan. Di sana saya bahas, kalau panjenengan punya masalah berat, panjenengan punya hutang banyak, ya intinya masalahnya berat, rumit, sulit, ya, tidak ada jalan keluarnya. Sebagai seorang perempuan yang sudah bersuami, ya, berstatus sebagai seorang istri, kejarlah ridhonya Allah melalui ridho suami. 1, jangan sekali-sekali bohongi suami panjenengan. Karena kapan panjenengan bohongi suami, Allah tidak ridho di situ. Kalau Allah tidak ridho, sulit hidup panjenengan. Ya, sulit hidup panjenengan. Jadi banyak sekali yang sudah hutang sampai tahunan, 2 tahun, 3 tahun nggak kelar hutangnya. Kenapa? Karena pada bohong sama suaminya. Ya, menyembunyikan hutang tersebut, bahkan ada yang sampai ratusan juta tuh suaminya nggak tahu. Ini luar biasa nih. Jadi selama 3-4 tahun disimpan itu nggak kebuka jalan keluarnya, sampai jual aset, sampai utang sana sini, malah nambah terus utangnya. Karena apa? Pada prinsipnya Allah gak ridhoi panjenengan berbohong sama suami jenengan. Karena ridhonya Allah ada pada ridho suami ketika panjenengan sudah berstatus sebagai istrinya, istri dari suami kita. Nah, bagaimana? Nah, pertanyaan kemudian muncul nih dari sahabat kita nih, cerdas sekali Mbak Sundari. Kalau nggak punya suami, bagaimana caranya Umi supaya lunas kewajiban hutang saya? Nah, di sana tadi kita berbicara bahwa ridho Allah ada pada ridho suami ketika kita sudah menjadi seorang istri. Bagaimana yang belum punya suami? Ya, gimana caranya dapat ridhonya Allah? Ketika panjenengan berstatus belum punya suami, panjenengan masih berstatus sebagai anak. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Ya,
Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Maka jangan sekali-sekali bohongi orang tua panjenengan. Muliakan kedua orang tua panjenengan. Ya. Senangkan hati kedua orang tua panjenengan. Panjenengan nyenangi hati kedua orang tua panjenengan, Allah ridho. Dan mintalah doa sebanyak-banyaknya kepada orang tua, terutama ibunda panjenengan. Itu keramat hidup itu, jangan disia-siakan. Ya. Kalau masih hidup kedua orang tua panjenengan, muliakan, senangkan. Punya uang 1.000 bagi 2, 500-an, jenengan 500, beliau 500. Punya makanan apa aja, bagi 2, kasih beliau, senangkan hatinya. Ya, insya Allah Allah ridhoi panjenengan. Nanti muncul kemudian pertanyaan baru, Umi kalau nggak punya suami, orang tua pun sudah nggak ada, gimana? Ya, gimana? Raihlah ridhonya Allah dengan cara mematuhi perintahnya. Apa saja perintahnya? Perintah wajibnya, perintah sunnahnya. Ya, wajib sholat, wajib tepat waktu. Yang sunnah-sunnah juga panjenengan perbanyak. Jaga lisan panjenengan jangan sampai melukai hati orang lain. Karena kapan ada hati yang tersakiti dengan lisan panjenengan, ya, dengan lisan panjenengan ada hati yang sakit, Allah gak ridho di situ. Sampai panjenengan minta maaf kepada orang yang panjenengan sakiti tersebut, baru Allah ridhoi. Ya, bisa jadi sebab masalah panjenengan, hutang panjenengan gak lunas, sebab ada hati yang pernah panjenengan sakiti dulu banget, tapi panjenengan lupa sampai sekarang gak minta maaf. Allah gantung terus itu ridhonya. Allah gak kasih ridho. Karena masih ada hati yang gak ridho, yang sakit hati tadi itu. Apalagi kalau panjenengan menyakiti hati kedua orang tua. Hati-hati banget. Allah murka itu. Ya, jadi jangan sampai kita membuat luka di hati kedua orang tua kita. Gitu ya. Kalau kita menyenangkan hati orang tua, justru Allah meridhoi kita ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari sahabat kita yang lainnya. Ini terkait dengan pengalaman beliau. Nama akun beliau Sparkdora. Profilnya bagus tuh, bunga mawar warnanya pink cantik. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sharing Boleh banget. Kalau saya kenapa ya kalau minta sesuatu terus misalkan di pikiran semoga dapat dari sumber X misal. Ternyata suka nggak jadi Terus ketika dilupakan dan diikhlaskan, malah dapat tuh dari sumber B. Anehnya begitu. Nah, betul sekali ya. Betul sekali. Ini ada kaitannya dengan sabdanya baginda Nabi Muhammad SAW. Saya sering kali bahas terkait ini ya. Terkait ini saya bahas sering. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan atau tidak pernah merasa cukup di hadapannya. Padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang sudah Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat niat tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpun urusannya, menjadikan kekayaan selalu merasa cukup ada dalam hatinya, dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah atau hina, tidak bernilai di hadapannya. Korelasinya sama pengalaman kita. Saya suka bilang, Umi kadang tuh saya ngejar cowok, saya cinta banget sama cowok ya, katakanlah si Fulan A. Saya kejar terus, saya sholawatin, malah jauh. Tapi nanti begitu saya lupakan, dia tuh malah deket. Karena apa? Kalau semakin dunia itu semakin kita ingat, semakin kita jadikan tujuan utama, justru Allah akan jauhkan duniawi tersebut dari kehidupan kita. Dibuat hati kita itu merasa kurang terus. Pengen mobil, diingat-ingat terus mobilnya. Pengen banget punya mobil, ya Allah, sholawatan supaya dapat punya mobil. Tapi si mobilnya itu dijadikan tujuan utama, ditanamkan di dalam hatinya, ditancapkan ke dalam hatinya. Justru mobilnya tuh gak dapat. Makin jauh. Tapi kalau kita habis berdoa, ya Allah ya Rabb, berikanlah mobil untuk hamba agar mempermudah mobilitas hamba beribadah. Habis berdoa, habis bersolawat, habis bermunajat, lupakan. Hajat tersebut lupakan. Saya selalu bilang itu. Di tips saya ya agar hajat terkabul itu, salah satunya adalah setelah berdoa lupakan. Pasrahkan, tawakal. Lepaskan, pasrahkan kepada siapa? Kepada Sang Maha mewakilkan semuanya. Siapa? Allah. Biar Allah yang atur. Habis berdoa kita pengen banget punya mobil. Mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Allah, sudah benar.
Tapi habis berdoa, ya, beraktivitaslah seperti biasa, jangan ingat-ingat mobilnya. Bekerjalah semaksimal mungkin, ya. Jangan diingat-ingat lagi. Nanti ketika berdoa lagi, ingatlah lagi. Ya. Banyak sekali justru yang sudah melupakan hajat-hajatnya malah dapat. Yaitu tadi, seperti yang disabdakan baginda Nabi, bahwa kalau kita tidak menjadikan tujuan utama kita, ya, justru nanti Allah himpun dia, harta duniawi itu himpun. Ya, suami, ya, kita pikirkan setengah mati takut digondol pelakor. Saking takutnya malah justru suami yang makin ikut pelakor. Semakin kita pasrahkan kepada Allah, biar Allah saja yang jaga. Toh suami ini ada yang punya, siapa? Allah. Malah justru kita semakin cuek, suami malah semakin mendekat. Harta benda duniawi yang lainnya juga seperti itu. Saya pernah selalu sampaikan contoh itu saya selalu menceritakan diri saya sendiri saja. Supaya nggak jauh-jauh. Saya menginginkan satu buah mukena, ya motif-motifnya channel gitu, saya suka. Saya pernah berdoa minta sama Allah, ya Allah saya pengen banget mukena ini, saya kasih tanda love di aplikasi Shopee. Habis itu saya lupakan, karena waktu itu saya belum punya uang. Tapi Allah tahu, saya tuh pengen dan saya butuh mukena itu. Qadarullah beberapa bulan kemudian, Allah tuh kasih gratis melalui seorang hamba yang Allah tunjuk. Allah lembutkan hatinya, berbagi rezeki sama saya. Tiba-tiba saya dikirimi gambar mukena, suruh pilih. Saya pilih yang itu sesuai mau saya. Padahal saya tuh udah lupakan. Hajat saya pengen punya mukena itu saya lupakan. Sampai sekarang mukenanya alhamdulillah saya pakai ibadah terus. Semoga beliau yang ngasih saya mukena, Allah selalu limpahi rezeki yang halal, berkah, thayyib, manfaat, dimuliakan hidupnya sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah kenapa seperti tadi sahabat kita ya yang punya akun Spark Dora tadi itu makin dilupakan kok malah makin dapat. Tadinya berpikir akan dapat dari X, ternyata enggak dapat dari X, ya. Kenapa pelajarannya seperti itu? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kita berharap, tadinya kita dijanjikan si A mau dikasih duit sekian. Kita sudah yakin betul tuh sama si A. Tapi kita melupakan bahwa segala sesuatunya itu Allah, hanya atas izin Allah. Akhirnya apa? Karena kita saking percaya, saking mengharap kepada A tadi itu, Allah buat kita kecewa. A nggak jadi kasih. Rupanya setelah kita lupakan, justru Allah kasih lewat si B. Begitulah memang hukumnya Allah itu seperti itu. Makanya kalau punya hajat duniawi apapun itu jangan pernah ingat. Ya. Dan jangan pernah berharap kepada makhluk. Ya, selalu berharaplah kepada Allah. Akal kita ini terbatas. Kita berpikir bahwa X akan kasih. Ya kan? Akal kita manusia taunya X. Tapi ternyata kuasa Allah lain. Allah tidak terbatas kuasanya. Ngasihnya nggak lewat X tapi lewat B. Gitu. Allah mau menunjukkan bahwa segala sesuatu di muka bumi ini tidak akan pernah terjadi tanpa seizinku. Gitu ya. Saya pun pernah mengalami hal yang sama seperti sahabat kita Mbak Spark Dora tadi itu ya. Saya pernah dijanjikan kerabat saya, uang saya yang dipinjem. Waktu itu mau dibalikan 10 juta. Meyakinkan banget karena saya tahu orang ini habis dapat duit banyak, ratusan juta. Saya cuma minta sebagian aja, 50%. Dan beliau janjikan, nanti saya kasih 2 hari lagi duitmu 10 juta. Saya saking yakinnya sama ini, kerabat saya ini, saya percaya karena dia punya uang. Dia sudah ngomong, sudah mengikrarkan akan mengembalikan uang saya. Saya berani janji kepada teman saya, nanti saya kasih 2 juta karena saya mau dapat uang 10 juta. Apa coba? Karena saya di situ berharap kepada makhluk tadi itu, yakin kepada makhluk tadi itu, saya dibuat kecewa. Allah gak izinkan saya dikasih. Dibelokkan hatinya kerabat saya ini, malah justru uang 10 juta dipakai beli sapi. Padahal itu uang sudah dijanjikan sama saya. Kenapa Allah gak ridhoi? Dibelokkan itu orang hatinya, sehingga gak ngasih saya. Ya. Tapi beberapa saat kemudian saya dapat rezeki justru dari jalan yang lain. Ya memang seperti itu hukumnya Allah. Jadi kuncinya kalau habis berdoa, lepaskan. Ikhlaskan. Biar Allah yang atur. Kita manusia hamba hanya meminta, hanya mohon. Udah itu aja. Baik sobat Dinarku, sampai di sini dulu video Q&A kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.